Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah pergeseran sejarah yang benar-benar masif soal bagaimana sih manusia itu menilai harga diri sesamanya. Kita bakal menggali sebuah konsep yang super revolusioner bernama al-musawah. Ini bukan sekedar teori loh, tapi sebuah gagasan yang secara permanen menantang dan ngerubah tatanan sosial dunia kita. Pernah kepikiran gak sih? Gimana sebenarnya cara kita ngukur harga atau nilai dari seorang manusia? Kedengarannya kayak pertanyaan filosofis biasa ya, tapi coba deh dipikirin lagi. Sepanjang sejarah peradaban kita, jawaban dari pertanyaan yang satu ini nih yang udah bikin begitu banyak diskriminasi, perpecahan sosial yang parah banget, dan bahkan pertumpahan darah. Bagian 1, Era Kegelapan Perpecahan. Nah, buat paham seberapa pentingnya konsep al-muwasawah ini, kita harus mundur sedikit ke masa pra-Islam. Bayangin sebuah era di mana masyarakat itu benar-benar terpecah belah ke dalam klasifikasi kasta yang sangat kaku dan pastinya nggak adil. Di dunia lama ini, kebanggaan itu diukur 100% dari hal-hal luar, kayak ras, tumpukan kekayaan, atau garis keturunan. Umat manusia tuh dipaksa masuk ke kasta-kasta yang nggak bisa mereka hindari sama sekali. Kalau kamu lahir di kasta bawah, ya udah tamat. Nggak peduli seberapa baik atau pinternya kamu nggak bakal bisa naik kelas. Fakta menyedihkannya, sumber kita nyatet kalau sistem pelapisan sosial yang menindas kayak gini masih bergaung loh di era modern. Contohnya sistem kasta di India yang masih eksis sampai hari ini. Situasi di masa kuno itu benar-benar ekstrim banget. Coba dengerin kutipan puisi Arab lama dari sumber kita ini. Bunyinya, dan terkadang serangan dilakukan terhadap Bakr, saudara kami, jika kami tidak menemukan selain saudara kami sendiri. Merinding gak sih dengernya? Kalimat ini secara brilian sekaligus menakutkan, ngegambarin betapa butanya loyalitas kesukuan waktu itu. Fanatisme golongan bikin orang rela merampas dan nyerang, bahkan ngebunuh saudara sedarah mereka sendiri. Murni cuma demi mempertahankan kebanggaan yang keliru. Bagian 2. Logika kebanggaan palsu. Nah, hal yang paling menarik dari bagian ini adalah kita bakal mulai ngebongkar cacat logika dari cara pandang kuno tadi. Logikanya gini deh, emangnya ada ya dari kita yang secara sadar milih, oh saya mau lahir sebagai ras A, atau saya mau lahir dengan warna kulit B? Ya jelas nggak ada kan? Sumber kita ngasih argumen logis yang benar-benar mematikan di sini. Nggak ada satupun manusia di bumi ini yang milih warna kulit mereka, suku asal mereka, atau apakah mereka lahir sebagai orang Arab atau bukan. Semua itu murni takdir biologis, lotre genetik yang terjadi begitu aja waktu kita lahir. Jadi, bayangin di satu sisi kita punya sifat-sifat bawaan yang sama sekali nggak bisa kita ubah, ras, garis keturunan, warna kulit. Nah, di sisi lain, kita punya hal-hal yang secara aktif kita pilih tiap hari, kayak karakter dan tindakan moral kita. Kalau dipikir-pikir, karena sifat bawaan tadi dipaksain ke kita tanpa kita pernah punya hak buat milih, rasanya bener-bener nggak masuk akal kan kalau kita pakai itu sebagai dasar buat merasa superior, apalagi sampai ngebangun hierarki penindasan di atasnya. Bener-bener nggak logis. Bagian 3, Revolusi Al-Musawah. Di titik sejarah yang gelap inilah Islam hadir ngebawa solusi revolusioner buat menghapus sistem kelas tersebut sampai ke akar-akarnya. Konsep ini bernama Al-Musawah. Secara harfiah artinya kesetaraan. Tapi ingat, ini bukan cuma gagasan filosofis yang manis diucapin aja ya. Ini adalah penghapusan mutlak atas kelas-kelas sosial yang dipaksakan tadi. Tujuannya cuma satu, bikin semua manusia ada di tingkat yang sama persis dan sederajat. Konsep inilah yang secara sistematis ngehancurin fondasi dunia lama yang memecah belah. Prinsip kesetaraan absolut ini dideklarasikan dengan sangat megah lewat surat Al-Hujurat. Dan kita benar-benar harus melihat narasi ini nggak cuma sebagai teks atau panduan spiritual, tapi sebagai sebuah deklarasi sejarah yang super monumental. Ibaratnya, ini tuh proklamasi awal soal hak asasi manusia yang setara tanpa mandang latar belakang apapun. Deklarasi ini dibuka dengan ngingetin kita ke asal-usul biologis umat manusia. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Boom! Kalimat pembuka ini langsung dengan cepat nyatuin seluruh umat manusia balik ke titik nol. Pikirin deh, kalau pada akhirnya kita semua berasal dari sumber fundamental yang sama persis, ya secara genetis nggak ada alasan apapun buat satu kelompok merasa lebih mulia atau lebih spesial dari kelompok yang lain. Terus, prinsip ini dilanjutin dengan pengakuan soal keragaman kita dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Nah, ini dia poin masnya. Keragaman kayak beda suku, ras, warna kulit, negara, itu semua secara eksplisit dirancang buat pemahaman bersama, buat kita saling kenal, buat ngebangun koneksi. Perbedaan itu fungsinya sebagai jembatan, teman-teman, bukan jadi bahan bakar perpecahan atau alasan buat saling mendiskriminasi. Dan akhirnya, datanglah resolusi puncaknya.
Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Resolusi ini benar-benar nutup perdebatan soal kasta sosial dengan tuntas. Kemuliaan sejati itu absolut, nggak ada hubungannya sama darah kebangsawanan atau warisan harta 7 turunan. Nilai seorang manusia sepenuhnya dan hanya ditentukan oleh kebenaran moral dan ketakwaan mereka sendiri. Bagian 4, amal perbuatan di atas darah keturunan. Oke, mari kita selami bagian selanjutnya ini. Sebagai ganti dari metrik kaku dunia lama tadi, sekarang kita dikenalin sama metrik baru yang adil dan berlaku universal. Takwa. Takwa ini didefinisikan sebagai kesalehan atau karakter moral yang baik. Takwa inilah yang secara resmi ngegeser tolak ukur dunia lama. Mulai detik ini, nilai seorang manusia nggak lagi ditimbang dari lotre genetik keluarganya, tapi murni dari kebaikan karakter dan tindakan nyata yang mereka lakuin. Paradigma baru ini juga ditegesin langsung secara lisan oleh Nabi Muhammad. Jadi, waktu beliau ditanya sebuah pertanyaan esensial yang dari dulu selalu ngehantuin umat manusia, siapakah manusia yang paling mulia? Jawaban beliau itu luar biasa lugas, tegas, dan gak abu-abu sama sekali. Yang paling bertakwa di antara mereka. Kalau kita perhatiin, ini tuh bener-bener lompatan paradigma yang fundamental banget. Coba lihat kontrasnya. Dunia lama ngebangun kebanggaan dari hal-hal pasif, ras, kekayaan, keturunan. Sementara nilai baru ini bertumpu secara aktif pada takwa. Maknanya apa? Peradaban lagi didorong buat berhenti ngejat seseorang dari sifat yang nggak bisa mereka ubah. Dan mulai menilai sesamanya murni dari karakter moral luhur yang mereka usahain sendiri setiap harinya. Terus, buat ngebuktiin seberapa seriusnya pergeseran ini, ada satu hadis yang benar-benar menohok. Barang siapa yang lambat amalnya, maka nasabnya atau garis keturunannya tidak akan bisa mempercepatnya. Wow, ini klarifikasi realitas yang keras banget bahkan buat kita di dunia modern. Punya nama belakang dari keluarga elit yang super kaya, atau punya darah bangsawan sekalipun, nggak bakal bisa nutupin karakter yang buruk. Nasab yang mulia itu nggak ada harganya sama sekali tanpa amal perbuatan yang baik. Nah, semua pembahasan tadi akhirnya bawa kita ke satu pertanyaan penting yang menuntut kejujuran dari kita semua. Di masa sekarang nih, dengan segala kemajuan peradaban dan teknologi yang kita punya, apakah kita, diam-diam, masih suka menilai dan ngotak-ngotakin orang berdasarkan ras, warna kulit, atau status keluarga mereka? Sifat-sifat yang padahal nggak pernah mereka pilih. Ataukah kita benar-benar udah ngebebasin pikiran kita dan mulai mengukur sesama manusia murni berdasarkan karakter serta kontribusi nyata yang mereka bawa ke dunia? Silakan direnungkan ya.